Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tongsis Fisika. Jika pada beberapa video sebelumnya kita sudah membahas mengenai gerak pada satu dimensi, kali ini kita akan meneruskan bahasan mengenai gerak, tapi gerak pada dua dimensi. Sesuai dengan judulnya, bahasan gerak dua dimensi yang akan kita pelajari di video ini adalah tentang gerak parabola. Jika Anda belum familiar dengan kata-kata gerak parabola, sesungguhnya gerak ini adalah gerak yang biasa sehari-hari kita temui, sangat sering kita temui. Misalkan, saya melemparkan bola seperti ini. Jadi bola saya lemparkan ke atas, tapi nggak lurus ke atas, ini agak membentuk sudut dari posisi mendatar. Nah, sehingga bolanya dia naik turun, tapi juga sambil maju. Nah, kira-kira gerak seperti inilah yang kemudian disebut dengan gerak parabola. Jadi, parabola itu sendiri mengacu pada lintasan yang dibuat oleh gerakan itu, yaitu menyerupai grafik parabola kalau di matematik gitu. Tentunya, gerak parabola yang akan kita pelajari sama juga seperti bahasan sebelumnya. Di gerak ini ada anggapan-anggapan atau asumsi-asumsi yang harus kita sepakati bersama bahwa gerak parabola yang akan kita bahas di sini, pertama, bahwa percepatan gravitasinya sama di setiap titik dan arahnya ke bawah. Jadi kalau begitu, tidak bisa gerak parabola yang akan kita pelajari kali ini adalah gerak parabola yang terlalu jauh jaraknya. Misalkan peluru yang ditembakkan dari negara satu ke negara lain. Nah, karena itu jaraknya sudah terlalu jauh, gravitasi di setiap titiknya belum tentu sama. Yang kedua, gesekan udaranya diabaikan. Tentunya percobaan yang saya lakukan tadi tidak masuk ke asumsi ini, karena ya tentunya kita tidak bisa menghilangkan udara di sekitar kita. Kenapa asumsi ini harus diadakan? Karena ini pelajaran SMA, jadi hal-hal yang sulitnya kita hilangkan dulu, biar bahasannya menjadi lebih mudah. Tujuannya begitu. Nah, maka untuk bisa melakukan gerak parabola yang udaranya bisa dihilangkan atau gesekan udaranya bisa dihilangkan, saya menuju ke virtual lab seperti ini. Virtual lab ini bisa juga Anda kunjungi di link yang saya cantumkan di kolom deskripsi yang ada di bawah. Perhatikan di sini, saya menggunakan virtual lab, yang mana ini sebuah peluru yang nanti saya berikan kecepatan awal. Ya, ini bisa bebas saya ubah-ubah kecepatan awalnya, dan sudutnya pun bisa saya ubah-ubah. Oke, saya mulai dari misalkan saya pengen kecepatannya 15 meter per sekon, kecepatan awalnya. Sudut awal saya kasih 30 derajat, seperti ini nih. Ya, gerakannya saya buat slow saja. Oke, ini gesekan airnya bisa dihilangkan. Oke, nah, maka gerakannya akan menjadi begini. Nah, seperti itu. Oke, jadi jarak tempuhnya itu sekitar 22,2. Tentunya kalau saya kasih kecepatan awal yang lebih tinggi, misalkan saya kasih 20 meter per sekon nih, seperti ini nih. Sudah bisa ditebak, pasti ini jangkauannya juga lebih jauh nih. Coba kita cek ya. Nah, oh, lebih jauh dia. Oh, jadi lebih tinggi dan lebih jauh. Kalau sudutnya sama dan kecepatan awalnya dibuat besar. Nah, sekarang bagaimana kalau saya buat percobaan, saya kembalikan kecepatannya ke 15 meter per sekon. Oke. Kalau sudutnya 30 derajat, kira-kira gini. Nah, kalau sudutnya saya kecilkan nih, jadi 25 derajat lah. Nah, maka ya jadi dia tuh di udaranya lebih sebentar gitu, sehingga jarak tempuhnya makin pendek dan ketinggiannya juga makin rendah. Oke, coba kalau saya buat 40 derajat deh. Yep, lebih jauh lagi.
Oke, coba saya buat ke 50 derajat deh. Ya. Apakah lebih jauh lagi? Oh, ternyata hampir sama ya. Dengan yang tadi 40 derajat. Saya buat 65 derajat, apakah lebih jauh lagi? Oh, ternyata tidak lebih jauh, ya lebih tinggi ya, cuman lebih jauh enggak ya. Tidak lebih jauh ternyata. Ya, saya buat 75 derajat. Nah, gitu ya. Jadi ternyata makin mendekati ke 90 derajat tidak berarti makin jauh jarak jangkauannya. Sekarang saya hapus lagi. Sekarang coba kita perlihatkan vektornya, vektor kecepatannya. Misalkan saya buat 45 derajat, ya. Perhatikan di sana ada dua vektor kecepatan, yaitu kecepatan yang mendatar yang arah sumbu X dan kecepatan yang searah sumbu Y, gitu. Perhatikan lagi nih bahwa kecepatan yang arah sumbu X yang mendatar itu kecepatannya tidak berubah, ya, karena memang pada sumbu X tidak ada hal yang membuat dia menambah atau mengurangi kecepatan. Nah, coba perhatikan lagi, diulangi lagi. Pada sumbu Y-nya awalnya tuh kecepatannya ke atas, lalu kemudian kecepatannya ke bawah. Kenapa begitu? Karena ketika ke atas kecepatannya makin pendek, makin kecil, sehingga tepat di atas di titik tertinggi nggak ada untuk kecepatannya, 0 kecepatannya. Lalu kemudian kecepatannya mengarah ke arah bawah, yang arah sumbu Y itu. Kenapa? Tentu saja karena akibat dari gravitasi. Ya, jadi ketika dia ke atas kecepatannya dikurangi oleh percepatan gravitasi, ketika dia ke bawah terus ditambah oleh gravitasi. Jadi vektor kecepatan makin ke atas makin pendek, lalu kemudian 0, berbalik ke bawah makin panjang. Nah, inilah yang kemudian kita bahas dalam gerak dua dimensi, karena ada dua dimensi yang bisa kita analisis, yaitu dimensi X mendatarnya, arah mendatarnya, dan dimensi Y yang arah vertikalnya. Jadi di arah sumbu X-nya, gerak parabola ini geraknya tidak dipercepat atau kecepatannya tetap. Berarti pada sumbu X geraknya GLB, gerak lurus beraturan. Sedangkan pada sumbu Y, geraknya diperlambat ketika ke atas dan dipercepat ketika ke bawah. Diperlambat dan dipercepatnya dengan percepatan yang sama, yaitu percepatan gravitasi yang menuju ke bawah. Tentunya di sumbu Y ini geraknya adalah gerak lurus berubah beraturan. Semua persamaannya sama dengan bahasan sebelumnya. Entah itu di bahasan yang GLB-GLBB ataupun di bahasan yang gerak jatuh bebas. Nah, oke, sekarang mari kita coba analisis gerakannya satu persatu. Kita mulai dari kecepatan awalnya dulu deh. Ya, kecepatan awalnya itu kan dia mengarah ke arah miring gitu ya, dan membentuk sudut tertentu nih. Sehingga ada komponen kecepatan di arah sumbu X dan ada komponen kecepatan di arah sumbu Y. Kalau kita menyebut kecepatan awalnya adalah VI, kecepatan inisial atau kecepatan awal, maka kecepatan awal di sumbu X adalah VI cos theta I, di mana theta I itu adalah sudut awal ketika dilempar. Dan kecepatan awal di sumbu Y itu adalah kecepatan awal sin sudut awal ketika dilempar. Nah, untuk lebih memahami bagaimana memproyeksikan menjadi sin dan cos ini, itu sudah ada di video sebelumnya. Jadi kalau dijelaskan sekarang agak panjang tuh, ada di video sebelumnya yang nanti linknya saya cantumkan di kolom deskripsi yang ada di bawah. Tapi kira-kira pengertiannya adalah, jadi kecepatan awal ini kalau dia 45 derajat, maka porsi kecepatan awal di X dan porsi kecepatan awal di Y sama besar tuh. Ya. Tapi kalau misalkan sudutnya lebih kecil dari 45 derajat, maka porsi kecepatan di X-nya akan lebih
besar dibandingkan porsi kecepatan di Y-nya. Sebaliknya, jika sudutnya lebih besar dari 45 derajat menuju ke 90 derajat, maka porsi kecepatan di sumbu Y-nya yang lebih besar dibandingkan porsi kecepatan di sumbu X-nya. Misal gini deh, kecepatan awalnya 10 meter per sekon. Berarti kecepatan di arah sumbu X-nya adalah 8 meter per sekon. Dan bagian kecepatan di sumbu Y-nya adalah 6 meter per sekon. Kecepatan awal di sumbu X ini tidak akan berubah sampai dia jatuh, ya. Nah, sedangkan kecepatan di sumbu Y-nya akan berubah karena adanya gravitasi tentunya, ya. Oke, sehingga nanti posisi setiap saatnya di sumbu X ya akan seperti ini. Vxi kali T. Oh ya. Semua penurunan rumus ini saya anggap bahwa posisi awalnya adalah di titik pelemparan benda itu, ya. Posisi awalnya di sini. Dan waktu dia dilempar, maka itu adalah detik ke-0-nya, gitu ya. Oke, teruskan. Nah, sehingga tadi kan kecepatan awal di sumbu X-nya adalah Vi cos theta I. Nah, kita masukkan menjadi seperti ini. Ini adalah posisi benda di sumbu X-nya. Nah, bagaimana dengan sumbu Y-nya? Kita tahu bahwa di sumbu Y dia geraknya GLBB, gitu ya. Kita tahu di GLBB ada persamaan seperti ini. Kalau kita masukkan bahwa kecepatan awalnya adalah Vi sin theta I dan percepatannya adalah percepatan gravitasi yang menuju ke bawah, tentunya negatif, maka kita akan menemukan seperti ini. Oke? Nah, kita juga bisa meneruskan persamaan ini. Waktu yang dibutuhkan bergerak di sumbu X adalah juga waktu yang dibutuhkan untuk bergerak di sumbu Y. Sehingga dari persamaan sumbu X kita bisa menurunkan waktunya nih, T sama dengan XF per Vi cos theta I. Ya, kalau kita masukkan ke sini nih, tuh T-nya kita ganti itu dengan yang XF per Vi cos theta I itu, maka akan jadi gini dong. Nah, maka kita turunkan lagi menjadi seperti ini. Gimana? Bisa difahami? Ya, oke, pokoknya dikotret-kotret aja lah. Kalau tidak bisa difahami, silakan dicoba sendiri, ya. Oke, berikutnya, sebenarnya ini nggak perlu penurunan sebenarnya kalau paham yang tadi. Tapi ada beberapa kondisi khusus yang semacam khasnya di gerak parabola nih, yaitu jarak mendatar dan tinggi maksimum. Nah, kita mulai dari tinggi maksimum dulu deh. Jadi yang dimaksud dengan tinggi maksimum itu adalah titik tertinggi yang dicapai oleh suatu benda ketika dia bergerak parabola selama dia berada di udara, gitu lah. Jadi kalau lintasannya seperti ini, jadi yang dimaksud dengan tinggi maksimum itu adalah ini ya. Kita lambangkan H deh. Ciri khasnya di titik tertinggi itu adalah seperti yang gerakan yang ini nih, kecepatan di arah sumbu Y-nya adalah 0. Gitu ya. Jadi di sini di titik paling atas adalah kecepatan di arah sumbu Y-nya itu 0. Sedangkan kita tahu bahwa di GLBB ada persamaan begini nih. Bahwa kecepatan akhir itu kalau kita menyebutnya di titik tertinggi itu adalah kecepatan final akhir dan di pelemparan itu di awal itulah kecepatan awal, maka ada persamaan kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal dikurangi gravitasi dikalikan dengan waktu yang dibutuhkan dari mulai dia bergerak sampai titik tertinggi. Kecepatan di titik tertinggi itu kan 0, ya, sehingga kita bisa masukkan 0 dan kecepatan awal di sumbu Y itu kan Vi sin theta I tadi ya, min TH, maksudnya TH itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk sampai di titik tertinggi. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk sampai di titik tertinggi adalah ini nih, kecepatan awal dikalikan sin sudut awal tadi ya, sudut theta dibagi dengan gravitasinya. Kalau begitu, berapa titik tertingginya? Oke, tadi kan ada persamaan di arah sumbu Y seperti ini. Posisi di sumbu Y-nya adalah di H. Ini yang kita mau di H. Maka kita masukkan deh T yang tadi, kita masukkan ke T yang itu, sehingga akan menjadi hasilnya seperti ini. Jadi ketinggian maksimum itu ada di kecepatan awal dikalikan sin theta dikuadratkan per 2G. Gitu.
Oke. Nah, berikutnya deh, jarak mendatar. Jadi jarak mendatar itu kayak gini nih. Jadi jarak titik awal dia dilempar sampai dia jatuh ke tanah. Gitu. Kalau di sini nih bahasannya masih titik awal dan titik akhirnya itu masih di ketinggian yang sama ya. Bisa saja kan benda ini dilempar ke ketinggian yang lebih tinggi, jatuh di lantai 2 misalkan gitu, atau justru sebaliknya, dilempar di lantai 2 gitu, jatuh ke lantai dasar. Ya, tapi kali ini adalah kalau ketinggian melempar dan jatuhnya sama nih. Jarak mendatar itu artinya kan di sumbu X gitu ya. Kita tahu bahwa di sumbu X adalah GLB karena dia nggak ada percepatannya. Oke. Nah, sehingga jarak R itu adalah kecepatan awal di sumbu X dikalikan waktu untuk sampai dimulai dari dilempar sampai jatuh lagi. Tentunya waktu yang dibutuhkan dari dia mulai dilempar sampai dia jatuh adalah 2 kali waktu dari waktu dia dilempar sampai ke titik tertinggi. Nah, jadi kan kalau dari awal sampai titik tertinggi 2 detik, misalkan berarti dari titik tertinggi sampai jatuh pun 2 detik. Artinya dari awal sampai akhir 4 detik gitu ya. Oke. Itu sehingga TR waktu untuk sampai jatuh kembali ke tanah 2 kali waktu tinggi maksimum. Sehingga kita masuk-masukkan gitu, VI cos theta I kali 2TH gitu ya. TH-nya waktu sampai titik tertingginya kita masuk-masukkan menjadi begini. Kemudian kita susun ulang menjadi seperti ini. Dan di aturan trigonometri matematika ada persamaan bahwa sin 2 theta itu sama dengan 2 cos theta sin theta. Sehingga bagian yang ini nih kita ganti menjadi sin 2 theta. Oke. Sehingga jarak tempuh mendatarnya adalah VI kuadrat sin 2 theta I per G. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa jangkauan maksimum itu terjadi ketika sinnya itu 90 derajat. Ya, artinya ketika 2 theta I-nya adalah 90 derajat. Itu artinya bahwa jangkauan jarak mendatar terjadi maksimum itu saat sudutnya adalah 45 derajat. Jadi kalau di bawah atau di atas 45 derajat, jarak tempuh mendatarnya akan lebih pendek dibandingkan 45 derajat. Kita rekap deh dari awal deh. Ya, ini dia ada kecepatan awal, posisi setiap saat, jarak mendatar dan tinggi maksimumnya seperti ini. Buat dihafal nggak? Ya syukur kalau hafal. Kalau nggak mah ya lihat aja lah, dicatat aja. Gitu. Oke. Toh fisika bukan hafalan. Saya pun di kelas kalau ulangan fisika itu pokoknya siswa boleh lihat buku, juga boleh pakai kalkulator, bahkan boleh browsing, karena fisika bukan hafalan. Kalau begitu, kita lanjutkan dengan latihan. Oke, seorang atlet lompat jauh, melompat dengan sudut 20 derajat terhadap tanah dan kecepatannya 11 meter per sekon. Nah, pertanyaan pertama, berapa jauh jarak lompatan mendatarnya? Anggap gerakannya seperti partikel. Yang B, yang berikutnya adalah berapa ketinggian maksimum yang dia capai. Nah, ini pakai rumus yang tadi aja deh, ya. Rumus yang tadi yang jarak mendatar, berarti yang A-nya tuh yang jarak mendatar kita pakai rumus ini nih. Kita masuk-masukkan ya, kecepatan awalnya 11 meter per sekon, lalu kemudian sudutnya 20 derajat dikalikan 2 tuh. Percepatan gravitasinya kita pakai yang 9,8 meter per sekon kuadrat. Sehingga jarak mendatarnya adalah 7,94 meter. Nah, tinggi maksimum juga kita gunakan persamaan yang tadi ya, yang ini nih. Ya, kita masuk-masukkan tuh ya, dan dapatlah tinggi maksimum yang dicapai oleh pelompat tadi adalah 0,72 meter. Itu dia ya. Nah, itulah kira-kiranya bahasan mengenai gerak parabola. Semoga video ini membantu Anda belajar gerak parabola. Terima kasih. Saya Agung Firmansyah dari Tongsis Fisika.